Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam Informasi Pendidikan bersama saya Larasati Nur Rahma. Istana Peradaban Balai Pustaka yang terletak di Jalan Bunga nomor 88A Matraman, Jakarta Timur kini layak dijadikan destinasi wisata edukasi. Sanggar Sastra, Kafe Sastra, Perpustakaan Heritage, serta Taman Bacaan menjadi tempat yang menarik untuk memperkaya wawasan tentang khasanah budaya dan kekayaan intelektual Indonesia. Balai Pustaka yang menjelma menjadi Istana Peradaban kini membuka diri untuk dijadikan tujuan wisata bagi para pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan masyarakat umum. Istana Peradaban Balai Pustaka dibuat senyaman mungkin untuk ruang berkumpul para sastrawan dan kaum milenial. Kami membuat ruang komunitas, tempat para sastrawan dan kaum milenial, para penulis berkumpul. Mereka selalu mengadakan acara di sini, termasuk nanti sore ada pembacaan sastrawan perempuan Indonesia di sini sampai malam. Kemudian kami juga membuat namanya Kafe Sastra. Sekarang kita duduk di Kafe Sastra, seluruh para penggemar sastra maupun masyarakat pada umumnya bisa menikmati sajian kami. Ada kopi puisi, kopi gurindam, kopi pantun, kopi drama, dan seterusnya. Demikian juga teh dan makanannya dikaitkan dengan sastra. Keberadaan Sanggar Sastra, Kafe Sastra, wisata edukasi, Perpustakaan Heritage, dan Taman Bacaan di Istana Peradaban Balai Pustaka ini dipersembahkan bagi para pencinta sastra dan seluruh masyarakat Indonesia. Perpustakaan Heritage itu menyimpan naskah-naskah klasik dari zaman Belanda sampai sekarang. Kalau disaksikan di lantai 3 Perpustakaan Heritage, setiap hari ada mahasiswa sastra yang melakukan penelitian, baik untuk skripsi maupun tesisnya untuk S2, dan nanti rencananya akan dilakukan pertemuan periodik para mahasiswa sastra se-Indonesia dan terutama yang berada di Jakarta. Jadi universitas-universitas yang punya fakultas sastra tentu sekarang punya tempat berkumpul yang sangat baik, yaitu di Balai Pustaka. Upaya untuk menyosialisasikan program wisata edukasi di Istana Peradaban Balai Pustaka terus dilakukan, baik secara online atau daring maupun secara offline atau luring. Karena ini tempat bebas seperti kafe pada umumnya, semua orang berhak masuk. Lalu informasi yang baru kita viralkan melalui medsos, baik Facebook, Instagram, dan seterusnya. Dan kami akan membuat edaran informasi secara tertulis dari mulai Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan seluruh sekolah minimal se-Jabodetabek. Sehingga mereka punya informasi yang bagus tentang wisata edukasi dan kafe sastra itu sendiri. Mudah-mudahan nanti banyak berbondong-bondong ke sini dan aura kehidupan Balai Pustaka akan bangkit lagi seperti pada saat mula berdiri. Gitu. Ayo wisata edukasi ke Istana Peradaban Balai Pustaka, Rumah Sastra Indonesia dan generasi milenial. Anda cukup menghubungi Humas Balai Pustaka untuk mendaftarkan diri di nomor telepon 0812 8827 1919 atau Anda bisa juga menghubungi Balai Pustaka melalui alamat email humas.balaipustaka@gmail.com. Larasati, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi. Dari Surabaya menuju Madura, bawalah kurma dan buah markisa. Badan usaha milik negara, maju bersama untuk Indonesia. Itulah sebaik pantun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN hasil karya Direktur Utama Balai Pustaka Ahmad Fahroji. Salah satu pantun yang bertabur di Istana Peradaban Balai Pustaka. Tak hanya pantun BUMN yang diciptakan oleh Direktur Utama Balai Pustaka Ahmad Fahroji, namun banyak pantun dengan berbagai tema telah ia ciptakan.
Pantun-pantun ini pun terpampang rapi di dinding Istana Peradaban Balai Pustaka. Pantun-pantun ini juga dipajang sebagai motivator bagi para karyawan untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan kembali berkarya untuk bangsa secara optimal. Lagi Bapak dengan pantun setiap hari gitu kan. Padahal pantunnya sederhana, tetapi itu membuat oh iya, ternyata memang dengan bersastra ini dunia ini memang semakin menyenangkan. Dengan sastra itu kita memang menjadi bahagia dan tugas kita lah untuk menyelamatkan Balai Pustaka ini. Jadi itu yang membuat Balai Pustaka menjadi bisa seperti hari ini. Tentunya dukungan dari Pak Farozi dengan kehadirannya dia di sini gitu kan, dengan jiwa seninya. Tidak hanya dari seni bersastranya, tetapi juga seni-seni yang lainnya, pintar kaligrafi juga begitu kan. Jadi membuat Balai Pustaka ini hidup. Bunga ada di mana-mana, mana terpikir ada bunga di taman begitu kan. Jadi 1 menit sebelum wawancara saya sudah buat. Jadi air tidak bermakna air kalau tidak bisa melepaskan dahaga. Hujan tidak bermakna hujan kalau tidak bisa menghidupkan tanaman. Tanaman tidak bermakna tanaman kalau tidak bisa menghasilkan oksigen untuk kehidupan. Balai Pustaka tidaklah bermakna istana peradaban kalau tidak bisa menghimpun para sastrawan baik muda maupun yang senior. Larasati, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Larasati Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia.